Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Selamat hari Kamis yang manis. Sekarang kita sampai pada materi di tema 2 subtema 1 bahasa Indonesia. Ya, pembelajaran 1, 2 dan 3. Di sini nanti kita akan membahas materinya tentang dongeng, apa itu dongeng, terus kemudian jenis-jenisnya dongeng itu apa saja, terus unsur-unsur dongeng juga apa saja. Nah, anak-anak buka buku paket Bupena kalian halaman 103, yakni tentang pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi, ya. Dongeng pada umumnya itu bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng itu biasanya berisi tentang pesan atau amanat, maksudnya itu seperti nasihat, ya. Tokoh yang ada dalam dongeng itu biasanya berupa manusia, hewan atau tumbuhan. Nah, dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan atau amanat nasihat. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia, contohnya seperti Lutung Kasarung, Bawang Merah Bawang Putih, terus Maling Kundang dan lain sebagainya. Lanjut ke halaman 107, yakni jenis-jenis dongeng. Ya, dongeng tadi kan merupakan cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi, ya. Terus dongeng memiliki jalan cerita yang sederhana, tidak terlalu rumit, ya. Terus kemudian kita harus mengetahui apa saja sih jenis-jenis dongeng itu. Nah, ini ada mite, ada legenda, ada fabel, ada hikayat, ada parabel. Adapun mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal gaib, ya, atau hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya itu adalah para dewa, ya. Karena nenek moyang kita pada zaman dahulu itu bukanlah seorang muslim, ya. Jadi awalnya itu adalah orang Jawa yang memeluk agama animisme dan dinamisme, yang masih belum mengenal agama, ya. Terus kemudian yang kedua yaitu legenda. Legenda itu apa? Dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal usul daerah, contohnya seperti cerita Banyuwangi, ya. Terus kenapa kok bisa dikatakan Banyuwangi? Nah, itu nanti ada ceritanya sendiri. Kalau anak-anak pengen tahu, anak-anak bisa mencari atau lihat di Google, ya. Terus kemudian yang ketiga fabel. Fabel itu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya seperti kalian pernah kan mendengar cerita si kancil anak nakal suka mencuri timun. Nah, itu si kancil yang cerdik. Nah, itu namanya fabel karena ceritanya tentang hewan. Contohnya tentang tokohnya tentang hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Terus kemudian yang keempat yaitu hikayat. Dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Banyak sekali, ya, kita kalau sering membaca buku atau sering membaca buku-buku cerita, kita menemukan tentang cerita hikayat tentang kehebatan para pahlawan-pahlawan di zaman dahulu, ya. Meskipun kadang pahlawannya itu berasal dari daerah mana? Berasal dari daerah Jawa, itu terkenal dengan pahlawan siapa, tapi pada asalnya cerita itu tidak benar-benar terjadi. Cerita atau dongeng tersebut dibuat agar kan di dalamnya mengandung pesan atau amanah, ya, agar si pembaca atau orang yang membaca itu tadi bisa mengambil intisari atau mengambil hikmah, mengambil pesan atau nasihat dari cerita tersebut. Oh, berarti para pahlawan ini itu pemberani. Terus kemudian dia tidak kenal lelah berjuangnya, seperti itu.
Terus kemudian yang kelima, parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Lanjut ke halaman 112, yakni kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam dongeng. Ya, kita dapat menemukan informasi berupa pesan dari sebuah dongeng. Nah, dongeng tersebut memuat hal-hal berikut. Apa saja? Kita harus hafal 5 unsur ini. Nanti kalau ada pertanyaan seumpama, sebutkan unsur-unsur dalam dongeng. Apa yang harus disebutkan anak-anak? Yakni tokoh, terus latar, watak, alur, dan pesan atau amanah. Yang dimaksud dengan tokoh di sini itu apa ya? Tokoh di sini itu yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Ya, yang diceritakan di situ, seumpama yang diceritakan di situ itu tentang pohon pepaya, berarti tokohnya adalah siapa? Pohon pepaya itu. Terus kemudian di situ menceritakan ada seorang petani juga, berarti tokohnya ada petaninya juga. Terus kemudian pokoknya tokoh itu adalah para pelaku yang ada di dalam cerita tersebut, ya. Terus kemudian yang kedua yaitu latar. Apa ya latar itu? Latar itu adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Seumpama latar di dalam cerita tersebut tempatnya itu di mana? Apakah di sungai, di desa, atau di sekolahan? Terus kemudian latar waktu di situ pada waktu apa? Pada waktu siang hari, atau pada waktu pagi hari, atau pada waktu malam hari. Terus kemudian latar suasana dalam cerita tersebut bagaimana ya? Latar suasana itu seperti apakah suasananya itu bahagia, mencekam, menakutkan? Ya, itu namanya latar suasana. Yang ketiga adalah watak tokoh. Watak tokoh yaitu sifat tokoh dalam dongeng tersebut. Jadi watak itu sama dengan penokohan atau sama dengan sifat. Sifatnya pelaku yang ada di dalam cerita tersebut apa saja? Apakah dia mempunyai sifat yang baik hati? Apakah dia mempunyai sifat yang sombong? Yang yang apalagi? Sifat yang jahat atau ramah? Nah, seperti itu adalah watak. Terus kemudian yang keempat alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Ya, rangkaiannya itu sederhana, langsung kepada inti-intinya, tidak berbelit-belit. Terus kemudian yang kelima terakhir adalah pesan atau amanah. Biasanya pesan atau amanah ini kita temukan berada di akhir-akhir bacaan. Ya, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Jadi intinya dongeng itu kan sebuah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi, hanya ingin si penulis itu menyampaikan pesan atau nasihat kepada orang yang membaca cerita tersebut. Nah, anak-anak, semoga keterangan yang sedikit tadi, yang simpel tadi bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak. Terima kasih.